Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renada Aurora Akhtar dari kelas 12J akan membacakan hasil PPT saya dari tema yang berjudul Pentingnya Berpikir Kritis di Era Informasi. Di slide pertama, kita akan membahas apa itu sih era informasi. Era informasi adalah kondisi di mana informasi tersedia dalam jumlah besar melalui internet, media sosial, portal berita, dan platform digital lainnya. Informasi dapat sangat cepat menyebar, baik yang benar maupun yang salah, sehingga membuat kita harus lebih berhati-hati dalam menerima informasi tersebut. Di slide selanjutnya, kita membahas definisi berpikir kritis. Berpikir kritis artinya kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif, mempertanyakan klaim, mencari bukti yang kuat, serta membuat keputusan berdasarkan penilaian yang matang, bukan hanya menerima informasi secara mentah. Mengapa sih berpikir kritis itu sangat penting? Yang pertama, alasannya adalah di era digital, informasi banyak yang tidak akurat, tidak lengkap, atau menyesatkan. Alasan yang kedua, berpikir kritis mencegah kita menerima hoaks dan misinformasi tanpa evaluasi. Dan yang ketiga, membantu dalam membuat keputusan yang benar berdasarkan bukti, bukan opini. Tantangan di era digital. Yang pertama, misinformasi dan hoax. Konten palsu dan opini dipresentasikan sebagai fakta, sehingga mudah disalahartikan. Dan yang kedua, informasi bisa saja berlebihan, karena volume konten yang sangat besar membuat sulit memilah yang penting dan tidak penting. Selanjutnya, dampak dari kurangnya berpikir kritis. Yang pertama, mudah percaya klaim yang tidak benar. Tanpa berpikir kritis, seseorang cenderung langsung menerima informasi tanpa mempertanyakan kebenarannya. Akibatnya, berita palsu atau informasi yang belum tentu benar bisa dianggap sebagai fakta. Selanjutnya, dampak yang kedua adalah menyebarkan informasi salah tanpa mengecek sumber. Ketika kita tidak memeriksa sumber atau bukti terlebih dahulu, seseorang bisa saja ikut membagikan hoaks. Hal ini dapat memperluas penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan banyak orang. Dampak yang ketiga dapat membuat keputusan yang buruk. Informasi yang tidak akurat dapat mempengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan. Jika dasar informasinya salah, maka keputusan yang akan diambil juga berpotensi keliru. Dampak yang terakhir adalah kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap sumber yang sah. Jika kita terlalu sering terpapar informasi yang salah, kita bisa saja menjadi bingung dan sulit membedakan mana sumber yang kredibel dan mana yang tidak. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap media atau sumber resmi juga menurun. Selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasusnya adalah Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menekankan bahwa berpikir kritis sangat penting di era kecerdasan buatan atau yang kita sering sebut AI. Perkembangan teknologi saat ini memungkinkan terciptanya realistis dan deepfake, yaitu konten gambar, video, atau suara yang dibuat menggunakan AI sehingga tampak sangat nyata padahal sebenarnya palsu. Teknologi ini dapat digunakan untuk memanipulasi informasi, menyebarkan hoax, bahkan merusak reputasi seseorang karena tampilannya meyakinkan banyak orang sulit membedakan mana yang asli dan mana yang hasil rekayasa digital. Selanjutnya, cara melatih agar kita terbiasa berpikir kritis. Yang pertama, cari sumber informasi yang kredibel. Kalian harus mencari sumber informasi yang akurat dan terpercaya sesuai data yang ada ya teman-teman. Dan yang kedua, bandingkan informasi dari berbagai tempat. Yang ketiga, tentukan bukti yang kuat dari klaim. Yang keempat, ajak diskusi dan evaluasi bersama orang lain atau teman kalian. Dan yang terakhir, pisahkan antara fakta dan opini agar kalian tidak bingung. Jadi, kesimpulannya adalah di era informasi ini, berpikir kritis sangat penting agar kita tidak mudah terpengaruh oleh hoaks atau informasi yang menyesatkan. Dengan berpikir kritis, kita dapat memilah fakta dan opini serta mengambil keputusan yang lebih bijak dan bertanggung jawab.
Akhirnya sudah di penghujung pembahasan kita kali ini. Sekian rangkuman dari saya dari artikel Komdigi Portal dan Jurnal Citra Bakti. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.